biasanya efeknya itu ketika sudah mencapai yang dimau. usia dari owner usia 50 lah ke atas. Apa efeknya biasanya berupa apa? Kalau yang tipe seperti ini? Tipe seperti ini efeknya jiwanya diambil, orangnya kayak orang linglung. Ini kan sistem pesugihan tapi tumbalnya kan diri sendiri sama rezekinya Keturunannya ya. Iya. Ada suatu apa kayak air gitu loh. Petunjuk di situ ketika ritual harus jualan dulu gitu. Itu kalau nggak salah itu ada kayak batu mustikanya dia punya dari sendang situ, dari apa kolam itu kan. Batu mustika. Kayak akik gitu berarti. Belut goreng adalah hidangan populer di Indonesia, terutama di Jawa. Belut yang digoreng hinggirnya ini biasanya dibumbui dengan kecap manis, bawang putih, dan cabai, memberikan rasa gurih yang khas. Selain enak, belut juga dipercaya memiliki manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan stamina. Hidangan ini sering dijadikan menu utama di warung makan atau sebagai lauk pendamping nasi, dan menjadi favorit banyak orang karena rasanya yang lezat dan kaya rempah. Saya melihat sosok itu kayak belut tapi besar. Apa sorry? Apa? Belut. Kayak ular gitu, tapi besar soalnya. Itu syaratnya adalah dia bawa air khusus. Lah, air dari mana itu kalau masuk setris? Aku lihat dari kayak sumber keramat di situ ada di bawah pohon kayak airnya itu warnanya biru. Dan di situ memang ada kayak belut tapi putih. Sosok yang sudah lari itu Mas Reza nggak bisa lihat berarti ya? Atau sempat terlihat? Ada yang menghalangi. Karena bagaimanapun dia memberi kan pasti ada timbal balik. Timbal balik kan enggak melulu tumbal. Tapi kesannya memang kayak seperti kotor gitu loh tempat makannya. Kenapa ya? Tapi kok orang kok mau gitu loh? Memang dibuat seperti itu. Kalau enggak seperti itu, memang syaratnya seperti itu. Syaratnya maksudnya gimana? Syaratnya untuk pelarisan itu harus seperti itu, kayak kotor itu, terlihat kotor itu. Harus kotor gitu ya? Iya. Sama kok kayak ngantuk-ngantuk gitu sih Mas Cesar? Iya memang kayak anak saya ngipasin Mas. Kupingku malah manggil batal ya. Terus? Yo mungkin ya harus kebetulan aja. Nggak, soalnya kalau jujur kalau kan kita kan sudah beberapa kali take dan sebagainya. Mas saya kalau saya tanya kayak orang kabel loh. Jadi saya ini juga kan kayak ini Mas Reza kenapa? Ya. Jadi jawabannya misal gini ya. Mas Reza sudah makan, sudah. Terus ini ritualnya gimana ya? Seperti seharusnya pakai bunga. Nah itu jawabannya. Kira-kira, makanya saya tanya apa yang membuat Mas Reza itu kok tumben komunikasinya seperti itu? Kalau sosok itu nggak ada. Tapi kayak ada yang gitu loh. Nah tapi masa Mas Reza nggak bisa menembus? Ya intinya apa? Kan mereka itu kan bisa berkamuflase Mas. Bisa menjadi apapun, yang penting itu tadi apa tujuannya kan tercapai gitu. Itu tujuannya itu untuk mengganggu kita, jangan dikulik terlalu banyak itu. Ingat dan keras segala macam seperti itu tadi. Beda dengan yang menantang, beda. Kalau yang menantang, aduh kayak gini nih sembunyi-sembunyi Mas. Sembunyi-sembunyi kayak kita. Ya. Kalau yang menantang itu yang modelnya seperti apa? Yang misalkan datang terus akan oke kan enak itu. Apa gentle lah. Kalau gini nih kayak lagi dilempar, orangnya nggak ada. Dari sana. Ya nggak tahu dari mana, tapi energinya dilempar itu. Ke kita. Ya, tapi aku tahu ini ada yang lempar itu. Tapi untuk ownernya sendiri sebenarnya orang laku spiritual atau enggak? Laku Mas.
Oh memang puasa kayak gitu ada. Enggak pakai sajian khusus, saji atau ritual khusus. Oke, cuma pertanyaan saya kenapa kok harus belut? Ya mungkin di situ sing terlihat itu apa ya, intinya di situ karena ada suatu apa kayak air gitu loh, petunjuk di situ ketika ritual harus jualan belut itu kalau nggak salah itu ada kayak batu mustikanya dia punya dari Sendang situ, dari apa kolam itu kan. Batu mustika Loh, kayak akik gitu berarti. ya kayak segini lah Lah untuk apa batu mustika itu? ya, mungkin untuk apa ya, untuk istilahnya bukan tali lah untuk mengikat perjanjian itu, atau pas dia sesaji dikasih ini mustika belut, kamu jual belut kan gitu bisa. Tapi kayak gini tuh apakah efeknya jangka panjang atau dia nggak akan pernah surut? Jadi kan biasanya ada yang penglarisan Ada surut, dia bisa surut, terus apa yang harus dilakukan? ya ritual lagi, kembali lagi. Wih cuma gitu aja. Iya. Berarti kan efek kepada yang rumah makan ini nggak yang parah. Biasanya efeknya itu ketika sudah mencapai Yang usia dimau. dari owner, usia 50 lah ke atas. Apa efeknya biasanya berupa apa? Kalau yang tipe seperti ini, Tipe seperti ini efeknya jiwanya diambil, orangnya kayak orang linglung. nantinya. Ya, Nah, ini ilmu dari mana Mas Eza? Kalau Mas Eza tulis ini ilmu seperti dari mana? ya kalau daerah-daerahnya, daerah saya lihat itu daerah-daerah Lamongan lah. Oh daerah Lamongan, daerah Ya, Tuban sana, enggak, pantai utara gitu bukan? karena ada suatu, Tapi Mas Eza pernah tahu lah ya ilmu ini ya. tahu. Ini bukan yang penglarisan tingkat tinggi berarti kan? Ya persembahan. Ya, tingkatannya ya bukan terlalu ekstrim lah istilahnya, tapi memang untuk menyesatkan dia, memuja. Oke, tapi tipenya apakah ini tuh bisa diputus? Jadi misalkan keturunannya, terus aku nggak mau lanjut, diputus Kalau langsung del tipenya nih. malah keturunannya yang diambil rezekinya. Oh jadi maksudnya kalau misalkan dia punya keturunan, keturunannya itu akan kayak Miskin. kehabisan rezeki terus, Iya, karena sudah diambil sama dia. iya. Nah sosoknya seperti apa sih Mas? Apa sosoknya sekarang itu hadir di sini? Enggak dia nggak mau hadir. Putri dia. Putri. Iya putri. Dia bagus, gaunnya putih. Apa Mas Eza kenapa? Yang hadir itu energinya kayak sering gitu loh, kayak ngantuk gitu. Tapi kan. Mas Eza melihat dia sudah mengawasi sebenarnya. Enggak, ya mengawasi. Jadi yang konsentrasi saya yang dikacaukan. Oke, mungkin dari tim ada pertanyaan. Mas, kan saya pertama kali saya mau kerja Mas tadi Iya, kan bilang katanya gimana? iya, Yesus maksudnya bawa buku Jawa kan? iya. Kenapa kok ada nggak main sama Enggak ada, Yesus? enggak ada. Jadi itu sebenarnya Ya hiu itu kan aroma-aromaan mas. Kan kalau hiu sendiri kan ya senengannya itu ya itu kan. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan Cina atau apa, nggak ada. Jadi nggak ada hubungan dengan maksudnya dengan tradisi-tradisi itu nggak ada ya? Ya. Ya Mas Eza ini ya kayak Nah, kalau mencoba dilawan masa nggak bisa Mas Eza? ya, Memberikan tak lawan, energi tak pertahanan lawan. ngono lho. Lawan. Ini tak lawan kan, jadi kata tak lawan sopo gitu. Kayak gitu. tapi ada sosok lain nggak Mas? Yang hadir di sini. Selain yang nggak berkaitan dengan Ya ada sih, beberapa ada. Oh, tapi kalau yang berkaitan dengan makanan ini Ada nggak ada ya? menghindar. Jadi, itu. Oke. Mungkin ada lagi pertanyaan.
Kalau saya sih paling mewakili dari penonton lah, pasti kan waktu itu kan waktu saya datang terus Mas Reza kan ngomong, oh ini kayak bisa makan lah, atau makanannya bukan yang diapa-apain gitu. Iya. Kok Mas Reza bisa bilang gitu lah? Kan cara kerjanya setelah dicuci ya makanannya memang aslinya katanya nggak ada rasanya. Iya. Lah kok orang makan juga lahap nih? Ya lah apa? Berarti sistem kerjanya gimana? Ya sistem pekerjaannya ya kayak saya sekarang ini. Pikirannya dibikin tertarik, baunya dibikin enak, udah. Kalau makanannya enggak Tapi dampak untuk yang jualan di sekitarnya apakah ada kalau untuk warung ini? ada. Pasti Dia nutup rezeki juga atau ya nutup, kayak nutup semua. nutup rezeki juga? Iya. Oke. Ibaratnya dia mainnya di bau, di pikirannya orang, bukan di makanannya. Gitu loh. Berarti ini yang agak unik episodenya karena si sosok ini malah nggak mau memunculkan dirinya. Nggak mau. Tapi sebenarnya Mas Reza tahu modelannya seperti apa, Mas Reza Tahu, makanya saya menikmati ini karena saya apa ya istilahnya memvisualisasikan ketika orang makan di sana ya kayak gini orangnya dibuat lu ibaratnya dibuat senyaman mungkin lah dengan tempat seperti itu. Tapi dia apakah ada niatan jahat gitu untuk nyalain kita? Ya ada. Ya ada dengan caranya seperti ini. Tapi pada saat kalau misalkan kita beli di sana, ini tipe makanan yang kalau kita beli di sana sama kita bawa pulang rasanya akan sama atau berbeda? Sama. Tipe yang bisa sama tanpa ada kayak persyaratan apapun. Iya. Nah. Dia kan mainnya kan di saus, di sambelnya, bukan di ikannya. Oke. Terus kalau untuk dampak terhadap karyawannya, Nggak ada. Dampaknya terhadap keturunannya. langsung itu ya sudah. Ya. Dan kalau misalkan dia berencana kan, oh mau buka cabang lagi apakah bisa? Atau menurut Mas Reza apakah nggak bisa? Kayaknya belum. Nggak boleh buka cabang kayak. Ada waktu-waktu tertentu untuk dia buka cabang. Oh, berarti kalau Mas Reza lihat ini dia ada waktu-waktu tertentu untuk libur. Ya, buka cabang ya, buka Buka cabang. atau 2 tahun lagi, apa setahun lagi. Karena yang mengolah harus dia gitu loh, nggak boleh orang lain. Tapi termasuk yang cewek yang tadi katanya Mas Reza yang membagingi makanan ini sebagai jin itu powernya tinggi atau Tinggi mas. tinggi? Tapi Mas Reza juga nggak pernah tahu ini yang model seperti ini atau baru ini. Ya pernah tahu sih mas. Kan beda-beda tempat, beda-beda juga. Tapi sistemnya pernah tahu. Ini kan sistem pesugihan tapi tumbalnya kan diri sendiri sama rezekinya Keturunannya ya. Iya. Jadi guys, di episode kali ini di waktu kita makan lalapan belut di Surabaya ini tipenya penglarisan, tapi yang ditumbalkan kan kalau beberapa kali kita pernah di episode bisa orang lain, orang yang makan atau semua orang karyawan, yang malah ini enggak ya, dirinya dan rezeki keturunannya. Jadi menurutku ini agak unik dan mungkin aku nggak tahu orang yang seperti apa yang mempunyai hati untuk menumbalkan rezeki keturunannya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira? Sudah ya? Oke, mungkin episode ini nggak terlihat sosok dan sebagainya, tapi mungkin efeknya mungkin memang agak ngantuk loh. Mas Reza sampai ngantuk ini memang ngantuk serius atau tiba-tiba ngantuk atau memang kecapean? Kayak masalah kayak kesirap. Hah? Kayak kesirap. Ditahan masuk nggak bisa Mas Reza? Kandani yang kayak lem. Diblokir. Kalau tim merasa ngantuk nggak? Nggak ya? Lah kok nggak ngerasa? Ya kan mungkin aku yang kerasa, mungkin capek atau apa. Oke wes, kita tutup sampai di sini. Sampai ketemu di episode Sisi Gelap Kuliner selanjutnya. Apa sih Mas Reza? Sampai nih kayak ono sampai sing sampai tutupi nggak cerita apa? Lu nggak iso
Kan dari ngek ini kok mas. Loh, ini serius nih. Iya serius. Kok tumben ceritanya ku nggak semangat ngono lho ya. Loh, enggak, memang bawaannya seperti itu. Hanya orang dibuat seperti itu. Ini luar biasa ini. Apa nih? Yo, dia sembunyi tapi dia ingin energis nih. Cerita aku dulu. Dia sembunyi di mana? Masa masih nggak bisa ngetris dari energinya kan antara. Gak iso mas, mau ngantuk nih, kayak ngantuk nih, kayak iso. Kali ini kok gak beda bedanya? Ya kan, nggak mau deh tatapan. Apa hubungannya itu sosok lain? Soalnya kan Enggak, kalau ya. misalnya kita ngomong ngantuk kan ada hubungan nih. Ada energi yang juga membuat ngantuk. Ya, betul. Lu coba kalau menurut Mas saya, Bu.